Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai produk kami, yaitu brown stick. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Anggun Rizky Amalia NPM 44, Vivi Septi Arfianti NPM 48, Kanita Alana NPM 63, Diani Anggita NPM 67, dan Agustin Bella NPM 70. Nah, produk yang kami buat ini namanya adalah brown stick. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau belum? Nah, brown stick itu apa sih? Brown stick adalah singkatan dari brownie stick yang terbuat dari adonan coklat panggang yang menghasilkan tekstur crunchy dengan tambahan cocolan aneka saus sebagai penambah rasa nikmat pada brown stick itu. Nah, mungkin teman-teman tahunya brownies itu brownies cake seperti itu atau brownies kukus. Nah, tapi di sini kita akan membuat inovasi baru. Jadi browniesnya itu bentuknya stick, lalu teksturnya crunchy, jadi kering dan crispy. Inovasi baru lagi yaitu ditambahkan dengan cocolan aneka saus atau dipping sauce. Nah, jangan khawatir, sausnya ini bukan dari saus sambal, melainkan sausnya manis, tapi bukan dari selai ataupun dari lelehan coklat. Jadi sausnya nanti rasanya manis dan pastinya lumer. Nah, untuk varian dipping sausnya sendiri ada 6, yaitu yang pertama ada coklat, yang kedua ada green tea yang pastinya dari daun teh, lalu ada cappuccino, ada strawberry, ada tiramisu, dan yang terakhir ada banana atau pisang. Nah, jangan khawatir mengenai apakah rasanya akan terlalu manis, maka jawabannya adalah tidak, karena kami buat brownie stick ini juga mengutamakan kesehatan, jadi tidak menggunakan gula yang terlalu banyak, jadi tetap pada standarnya, jadi tidak terlalu manis dan tidak mengkhawatirkan bagi mereka yang diet atau yang mempunyai diabetes, jadi masih bisa digunakan untuk khalayak umum. Jadi kami ada beberapa alasan mengapa kami memilih brown stick sebagai ide bisnis dari kami, yaitu untuk yang pertama, belum menemukan ide yang serupa. Untuk saat ini kami belum menemukan ide brown stick dengan berbagai varian saus toppingnya. Jadi ini kami jadikan sebagai alasan utama kami memilih brown stick sebagai ide bisnis dari kami. Untuk alasan yang kedua, yaitu cocok untuk segala kalangan. Jadi brown stick ini cocok untuk semua kalangan, dimulai dari anak kecil yang sudah diperbolehkan makanan berat seperti coklat, lalu remaja, dewasa, dan juga bahkan orang tua juga dapat merasakan brown stick tersebut. Untuk alasan yang ketiga, yaitu cocok untuk dijadikan camilan sehari-hari, karena brown stick ini bukan makanan yang berat sehingga dapat dikonsumsi sebagai camilan untuk tiap harinya. Lalu untuk alasan yang keempat, yaitu banyak pencinta coklat. Bukan rahasia umum lagi bahwa pencinta coklat itu sangat banyak, bahkan dari mulai anak kecil dan juga hingga remaja itu menjadikan coklat sebagai makanan favorit mereka. Untuk alasan selanjutnya, yaitu banyak orang menyukai brownies. Siapa sih yang gak suka brownies, apalagi di kalangan ibu-ibu? Sudah dipastikan makanan ini sebagai favorit mereka juga. Brownies yang bertekstur lembut saja banyak peminatnya. Harapan kami, brownies dari kami ini juga sangat banyak peminatnya. Lalu untuk alasan kita yang terakhir, ada dibuat dengan cara yang halal dan higienis. Insya Allah ide dari kita, dari cara pembuatan, dari kami, lalu cara packing dan segala macam, dijamin aman, higienis, dan juga pastinya halal. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari ide bisnis kita ini. Yang pertama itu ada visi kami, yaitu membuat bisnis kue brownies ini yang berinovatif, yang dapat bersaing di era globalisasi dan serba e-bisnis saat ini. Perlu diketahui bahwa di era globalisasi saat ini banyak sekali pengguna gadget untuk semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang tua, dan juga semakin banyaknya orang berbisnis secara online, sehingga kami berharap dapat bersaing dengan sehat. Untuk selanjutnya, ada beberapa misi dari kami untuk ide bisnis ini. Yang pertama, yaitu selalu berinovasi dengan berbagai macam varian produk makanan cepat saji demi memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjalankan bisnis dengan mengutamakan pelayanan dalam penjualan serta membangun usaha yang luas untuk mengembangkan bisnis ini. Yang ketiga, meningkatkan kualitas rasa dari kue brownies ini sendiri. Yang keempat, memberikan harga yang sesuai dengan masyarakat dan terjangkau. Yang terakhir, memudahkan customer memesan produk. Baik, selanjutnya yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting, memetakan pasar dengan mengelompokkan konsumen sesuai persamaan. Ada 4. Yang pertama yaitu demografis, untuk perempuan atau laki-laki usia 10-45 tahun sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan, dan lain-lain. Kemudian yaitu psikografis, seseorang yang up to date tentang jajanan kekinian. Kemudian yaitu seorang workaholic, di mana coklat sangat baik untuk meningkatkan mood. Kemudian yaitu geografis, untuk daerah perkotaan dan semua wilayah yang bisa dijangkau. Selanjutnya yaitu perilaku, di mana konsumen mementingkan estetika produk dan packagingnya, maka dari itu kita harus menghadirkan tampilan produk dan packaging yang baik. Kemudian yaitu pecinta coklat dan manis, sangat cocok mengonsumsi produk kita.
Selanjutnya yaitu targeting, yaitu membidik kelompok konsumen mana yang akan kita pasar. Yang pertama yaitu ukuran pasar. Kita mengincar ukuran pasar yang bisa menghasilkan profit yang tinggi. Kemudian kita melihat juga pertumbuhan pasar. Target pasar kita yaitu di e-commerce dan sosial media, di mana saat ini e-commerce dan sosial media sangat digandrungi oleh remaja. Kemudian yaitu situasi persaingan. Karena situasi persaingan saat ini yaitu banyak sekali jajanan baru yang muncul dan banyak yang menguasai pasar juga. Kemudian yaitu keunggulan kompetitif. Kita akan berusaha seaktif mungkin untuk di media sosial karena orang-orang banyak sekali yang aktif dalam bermedia sosial. Yaitu positioning, bagaimana kita menjelaskan produk kita terhadap konsumen. Produk kita yaitu brownies, namun dengan tampilan yang berbeda, bukan seperti kue, yaitu seperti stick yang garing. Persepsi banyak orang brownies yaitu kue empuk dengan topping coklat ataupun keju. Namun bisa saja nama itu sama, tapi produk tersebut terlihat berbeda ketika sudah melihat bagaimana wujud produk tersebut. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran yang pertama itu adalah produk. Produk kita adalah brown stick with sauce, yaitu merupakan makanan ringan dari bahan brownies yang berbentuk stick yang renyah, dilengkapi dengan aneka saus sebagai dipping sauce. Nah, dipping sauce-nya ini akan kita kemas di dalam kemasan terpisah, yaitu berbentuk kontainer plastik. Sedangkan untuk produk utamanya akan kita kemas di dalam toples dengan tutup aluminium. Berat bersih dari produk kita adalah 200 gram. Bauran pemasaran selanjutnya itu adalah price dan juga place. Untuk harga dari produk kita menargetkan pada range harga 20.000 hingga 25.000 per toplesnya. Sedangkan untuk tempatnya, pembuatan akan dilakukan di kota Surabaya dan pemasaran akan dilakukan via online ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Bauran pemasaran yang terakhir adalah promotion. Nah, promosi akan kami lakukan dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini ada, yaitu dengan menggunakan Instagram. Selain itu, kami juga akan memasarkannya dan mempromosikannya lewat marketplace seperti Shopee. Selain itu, kami juga akan mempromosikan produk-produk kami melalui WhatsApp, baik itu via chat personal, lalu via grup, ataupun melalui story WhatsApp. Ada 3 kompetitor kami yang paling mendekati dengan produk kami. Yang pertama itu ada Leckery dengan harga 14.000 per 100 gramnya. Lalu ada Lemonil dengan harga 12.000 per 40 gram. Dan juga ada Brown Chips dengan harga 15.000 per 60 gram. Untuk Leckery dan Brown Chips berdomisili di Surabaya. 3 kompetitor kami semuanya memanfaatkan marketplace dan juga memanfaatkan sosial media. Khususnya untuk Lemonilo, marketplace-nya sudah tersebar di banyak tempat seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Bukalapak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SWOT analisis. SWOT kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama kita masuk di strength. Strength yakni kekuatan. Yang pertama, kekuatan dari produk kami yakni dibuat oleh tangan yang berpengalaman. Yang kedua, dibuat dari bahan-bahan pilihan. Yang ketiga, rasa dan kualitas dapat diadu. Yang keempat, harganya pas di kantong. Kemudian yang kelima, brownies ini bertahan lama sekitar 3 bulan, kemudian halal dan juga higienis. Dan yang keempat, kami menyediakan beraneka ragam rasa dari saus brownies ini. Kemudian yang selanjutnya adalah weakness. Weakness ini kelemahan. Jadi produk kami itu hanya tersedia rasa coklat. Yang kedua, ukuran brownies tidak cocok untuk penahan lapar. Yang ketiga, kurang cocok untuk yang sedang diet. Dan yang keempat, kadar rasa manis tidak dapat custom atau request. Kemudian kita masuk di opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak pencinta coklat. Yang kedua, inovasinya baru. Yang ketiga, produk bisa diorder dalam jumlah besar sesuai pesanan. Yang keempat, produk dapat disuguhkan untuk berbagai event, acara resmi atau non-resmi, camilan sehari-hari, serta souvenir pernikahan. Yang kelima, ditawarkan melalui kontak terdekat dan marketplace Shopee. Dan yang terakhir, recommended untuk semua kalangan. Dan yang terakhir dari SWOT, yakni threat. Threat itu adalah ancaman. Yang pertama, terdapat produk yang hampir serupa. Yang kedua, terdapat pesaing yang potensial. Yang ketiga, naiknya harga bahan baku. Yang keempat, kurangnya macam dari option marketplace yang ditawarkan. Dan yang terakhir, branding yang perlu dikejar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.